Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita bertatap muka dalam kajian yang insya Allah mubarakah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kita pada kesempatan ini masih dalam pembahasan logika, memahami logika penalaran deduktif. Silogisme merupakan penalaran deduktif dalam ilmu logika. Dan salah satu di antara macam silogisme adalah silogisme disjungtif. Jadi ada silogisme kategorik, ada silogisme disjungtif, dan ada silogisme hipotetik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penalaran deduktif melalui silogisme disjungtif. Dan juga pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang masalah dilema dan bagaimana caranya menangani soal dilema ini. Apa itu silogisme disjungtif? Silogisme disjungtif adalah silogisme yang premis mayornya merupakan kebutuhan disjungtif. Jadi silogisme disjungtif adalah silogisme yang premis mayornya adalah keputusan disjungtif, sedangkan premis minornya adalah kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayornya. Nah, di sini ada istilah premis mayor dan premis minor ya. Dalam pembahasan silogisme disjungtif masih ada istilah premis mayor dan premis minor. Dan ini sebenarnya hanya merupakan pembahasan analogi saja. Pada dasarnya dalam silogisme disjungtif itu tidak ada yang namanya premis mayor dan premis minor. Karena premis mayor itu kan adalah premis yang dikandung oleh kesimpulan sebagai predikat, sedangkan premis minornya dikandung oleh kesimpulan sebagai subjek. Nah, seperti itu. Itu biasanya dalam silogisme kategorik. Tetapi dalam silogisme disjungtif di sini, ini hanya merupakan ungkapan analogi saja untuk mempermudah pembahasan kita dalam silogisme disjungtif. Jadi kembali lagi saya ulang bahwa yang dimaksud dengan silogisme disjungtif adalah silogisme yang premis mayornya adalah keputusan disjungtif. Premis mayornya menggunakan keputusan disjungtif, menggunakan proposisi disjungtif. Sedangkan premis minornya adalah kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. Nah, langsung saja biar kita lebih paham dengan apa itu silogisme disjungtif. Di sini kita langsung menuju kepada contoh-contoh dari silogisme disjungtif. Dan sebelum itu kita perlu mengetahui
bahwa silogisme disjungtif itu dibagi menjadi dua macam. Ada silogisme arti sempit, ada silogisme arti luas. Silogisme yang disjungtif yang arti sempit adalah silogisme yang mayornya mempunyai alternatif kontradiktif. Jadi premis mayornya mempunyai alternatif yang kontradiktif. Contohnya seperti di bawah ini. Dia lulus atau tidak lulus. Ini yang tadi disebut dengan premis mayor, ya. Jadi premis mayornya kan adalah merupakan proposisi disjungtif. Dan di sini mempunyai alternatif kontradiktif. Kontradiktif maksudnya adalah lulus atau tidak lulus. Nah, ini kan kontradiktif. Pernyataan ini kontradiktif. Jadi adalah premis mayornya terdiri dari susunan alternatif yang kontradiktif. Nah, itulah yang dimaksud dengan disjungtif arti sempit. Nah, seperti itu. Jadi di sini dia lulus atau tidak lulus, ternyata dia lulus. Nah, ini adalah premis minor yang disebut dengan premis minor dalam pembahasan disjungtif. Kemudian kesimpulannya adalah berarti dia bukan tidak lulus. Nah, seperti itu. Dia lulus atau tidak lulus, ternyata dia lulus. Berarti dia bukan tidak lulus. Nah, jadi ini adalah penalaran deduktif melalui silogisme disjungtif. Kemudian, macam yang kedua adalah disjungtif dalam arti luas. Nah, yang arti luas itu adalah jika premis mayornya mempunyai alternatif bukan kontradiktif. Adalah premis mayornya mempunyai alternatif bukan kontradiktif. Seperti contoh ini, Hasan di rumah atau di pasar. Ini kan premis mayornya mengungkapkan atau menggunakan proposisi disjungtif yang tidak kontradiktif. Hasan di rumah atau di sekolah. Ini tidak kontradiktif. Ya, Hasan di rumah atau di sekolah. Berbeda dengan ini yang langsung kontradiktif, ya. Dia lulus atau tidak lulus. Jadi beda. Kalau di sini Hasan di rumah atau di pasar. Ternyata tidak di rumah. Jadi dia di pasar. Nah, ini kesimpulan dalam silogisme disjungtif seperti itu. Nah, bisa dipahami ya. Nah, kemudian berikutnya tipe silogisme disjungtif. Tipe silogisme disjungtif ini ada dua tipe ya. Ada yang premis minornya mengingkari salah satu alternatif, konklusinya mempunyai alternatif yang lain. Jadi, saya ulangi lagi, premis minornya mengingkari salah satu alternatif, konklusinya mengakui alternatif yang lain. Contohnya, dia berada di luar atau di dalam. Dia berada di luar atau di dalam. Ternyata tidak ada di luar. Nah, ini kan premis minor. Premis minor. Ya, jadi premis minornya mengingkari salah satu alternatif. Ini di sini mengingkari. Ternyata dia tidak ada di luar. Maka kesimpulannya, konklusinya mengakui alternatif yang lain. Jadi dia ada di dalam. Nah, seperti itu. Dia berada di luar atau di dalam. Ternyata tidak ada di luar. Jadi dia ada di dalam. Artinya kalau premis minornya mengingkari salah satu alternatif, maka berarti konklusinya adalah mengakui alternatif yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah premis minornya mengakui salah satu alternatif. Konklusinya adalah mengingkari alternatif yang lain. Jadi yang kedua ini adalah sebaliknya. Kalau premis minornya mengakui salah satu alternatif, nah berarti konklusinya mengingkari alternatif yang lain. Contohnya di sini, Budi di masjid atau di sekolah. Jadi ini proposisi disjungtif. Budi di masjid atau di sekolah.
dia berada di masjid. Nah, ini kan premis minornya mengakui salah satu alternatif, dia berada di masjid. Maka konklusinya mengingkari. Jadi dia tidak berada di sekolah. Nah, inilah tipe silogisme disjungtif ya yang perlu kita pahami. Jadi kalau kita melakukan penalaran-penalaran nanti akan bertemu dengan metode atau macam yang seperti ini. Nah, perlu kita ketahui tentang hukum silogisme disjungtif agar kita menghindari dari kekeliruan-kekeliruan berpikir. Pertama, disjungtif dalam arti sempit, konklusinya benar apabila prosedurnya valid. Nah, jadi konklusi dalam arti sempit, konklusinya benar apabila prosedurnya valid. Contohnya, Hasan berbaju putih atau tidak putih? Hasan berbaju putih atau tidak putih? Ternyata berbaju putih. Jadi dia bukan tidak berbaju putih. Jadi dia bukan tidak berbaju putih. Nah, seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, apabila silogisme disjungtif dalam arti sempit, konklusinya benar, apa namanya? Disjungtif dalam arti sempit, konklusinya benar apabila prosedurnya valid. Nah, ini contohnya, Hasan berbaju putih atau tidak putih? Ternyata berbaju putih. Premis minornya mengakui salah satu alternatif pada premis mayor. Jadi dia bukan tidak berbaju putih. Nah, ini kan premis minornya mengingkari. Nah, jadi benar apabila prosedurnya valid seperti itu. Kemudian disjungtif dalam arti luas. Ini ada dua macam. Ya, disjungtif dalam arti luas ada dua macam. Yang pertama, bila premis minor mengakui salah satu alternatif, ya, bila premis minor mengakui salah satu alternatif, maka konklusinya benar. Sekali lagi, bila premis minor mengakui salah satu alternatif, maka konklusinya benar. Contohnya, Budi jadi guru atau supir? Ternyata jadi guru. Ternyata jadi guru. Jadi premis minor mengakui salah satu alternatif. Konklusinya benar. Budi jadi guru atau sopir? Ternyata dia jadi guru. Jadi dia bukan sopir. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau premis minornya mengakui salah satu alternatif dan konklusinya mengingkari, maka ini benar. Seperti itu. Jadi benar, yang namanya Budi ini jadi guru, dia bukan supir, yang namanya guru. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tipe B, bila premis minor mengingkari salah satu alternatif, maka konklusinya salah. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami. Bila premis minornya mengingkari salah satu alternatif, maka konklusinya salah. Contohnya adalah Budi jadi guru atau supir? Ternyata dia bukan guru. Nah, ini kan premis minornya mengingkari. Biasanya kalau premis minornya mengingkari, maka konklusinya adalah mengakui. Nah, ternyata dia bukan guru. Jadi dia adalah supir. Apakah dia adalah supir? Nah, belum tentu juga kan. Makanya konklusinya ini salah. Salahnya karena dia belum tentu supir. Nah, seperti itu penalarannya. Nah, ini hukum silogisme disjungtif yang perlu kita pahami. Nah, berikutnya dilema. Merupakan penalaran yang mirip dengan silogisme, ini adalah dilema. Karena di dalam dilema di sini ada susunan yang seperti premis mayor, premis minor, dan
konklusi. Jadi kita bisa memperhatikan premis mayor, premis minor, dan konklusinya. Dan sekali lagi saya katakan bahwa ini hanya merupakan istilah analog yang digunakan di dalam pembahasan ini untuk mempermudah pemahaman kita terhadap penalaran dilema. Apa itu dilema? Dilema itu adalah argumen yang bentuknya merupakan campuran antara silogisme hipotetik dan disjungtif. Premis mayornya terdiri dari dua proposisi hipotetik. Jadi premis mayor di sini terdiri dari dua proposisi hipotetik, sebagaimana yang kita bisa lihat langsung dalam contoh ini. Ini dua-duanya ini adalah disebut dengan premis mayor yang terdiri dari proposisi hipotetik, dan kemudian premis minornya terdiri dari proposisi disjungtif. Konklusinya bisa disjungtif dan bisa kategorik. Nah, seperti itu. Jadi intinya dilema itu adalah argumen campuran ya antara proposisi hipotetik, disjungtif, dan kategorik. Premis mayornya terdiri dari dua proposisi hipotetik, premis minornya disjungtif, dan konklusinya bisa disjungtif dan bisa kategorik, sebagaimana yang kita lihat dalam contoh ini. Jika kamu berbuat adil, maka manusia akan membencimu. Jika kamu berbuat tidak adil, maka Tuhan akan membencimu. Ini masih premis mayor dengan menggunakan proposisi hipotetik. Sekali lagi saya ulang, jika kamu berbuat adil, maka manusia akan membencimu. Jika kamu berbuat tidak adil, maka Tuhan akan membencimu. Sedangkan kamu harus berbuat adil atau tidak adil. Adil atau tidak adil, kamu akan sama-sama dibenci. Nah, ini adalah merupakan argumen dilema seperti itu. Sekarang bagaimana cara kita mengatasi dilema? Berikut adalah cara-cara ketika kita berhadapan dengan dilema. Pertama adalah meneliti kausalitas pada premis mayornya. Jadi kita harus meneliti kausalitas pada premis mayornya. Hubungan sebab akibatnya apakah sudah benar atau tidak yang ada pada premis mayornya. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa melihat contoh misalnya apabila mahasiswa suka belajar, maka motivasi menggiatkan belajar tidak berguna. Apabila mahasiswa suka belajar, kalau mahasiswa itu suka belajar, maka berarti motivasi menggiatkan belajar itu tidak berguna. Sedangkan jika mahasiswa malas belajar, maka motivasi itu tidak berhasil. Jadi kalau mahasiswa itu malas belajar, maka motivasi itu tidak berhasil. Jadi motivasi belajar itu tidak berguna atau tidak membawa hasil misalnya. Nah, di sini kita teliti kausalitas pada premis mayornya. Nah, orang malas belajar itu, tidak semua orang malas belajar itu dikarenakan karena satu hal, tapi karena banyak hal. Ya, di antaranya adalah karena kurangnya kesadaran dan lain-lain. Oleh karena itu, motivasi sangat diperlukan untuk menggiatkan orang itu belajar. Jadi motivasi itu bukan tidak berguna. Nah, seperti itu intinya. Ini cara kita mengatasi dilema. Nah, kemudian yang kedua, meneliti alternatif yang dikemukakan. Jadi kita teliti alternatif yang dikemukakan. Sebagaimana contoh, ini kata-kata pemimpin di masa lalu misalnya, ini hanya misalnya, pilihlah Soekarno atau negara ini hancur. Pilihlah Soekarno atau negara ini hancur. Kalau kita narasikan seperti ini, jika tidak memilih Soekarno, maka negara ini hancur. Jika memilih Soekarno, maka banyak masyarakat menentang kebijakannya. Sedangkan kita harus memilih atau tidak memilihnya. Antara keduanya sama-sama sulit. Nah, jadi
antara memilih Soekarno atau tidak memilih Soekarno. Ini dilema. Kalau tidak memilih Soekarno, negara ini hancur. Kalau memilih Soekarno, masih banyak masyarakat yang menentang misalnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang hanya Soekarno satu-satunya figur yang bisa dijadikan sebagai pemimpin? Nah, itu yang harus kita teliti, alternatif yang dikemukakan. Nah, jadi demikian ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan kontra dilema. Yang ketiga ini adalah dengan kontra dilema. Nah, contohnya adalah bila kita kerja, maka kita bisa tidak menyenangkan diri. Kalau kita bekerja, maka kita tidak bisa menyenangkan diri. Namanya saja bekerja ya, tidak bisa menyenangkan diri. Bila tidak bekerja, maka kita tidak punya uang. Nah, bekerja atau tidak bekerja, kita sama-sama tidak enak. Nah, bagaimana ini cara mengatasinya? Cara mengatasinya dengan kontra dilema. Ya, kita kontrakan. Bila kita bekerja, maka kita punya uang. Nah, seperti itu ya kan? Bila kita bekerja, maka kita punya uang. Jika kita sudah punya uang, maka kita bisa menyenangkan diri. Jadi kalau kita bekerja, maka kita bisa menyenangkan diri. Dengan cara kontra dilema seperti ini, maka kita bisa keluar dari dilema seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah memilih alternatif yang paling ringan. Mana alternatif yang paling ringan di antara dilema yang dikemukakan? Sebagaimana contoh ini. Jika Panji ingin mencalonkan diri sebagai bupati, maka dia harus melepas statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Jika dia tidak melepas statusnya, maka dia tidak bisa mencalonkan diri. Sedangkan dia berniat mencalonkan diri atau tidak mencalonkan. Panji merasa sama-sama berat. Ya tinggal dilihat saja alternatif mana yang paling ringan. Misalnya kalau misalnya mencalonkan bupati itu akan berisiko berat, maka tinggal tetap memilih memilih statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Nah, seperti itu. Itu salah satu cara ketika kita berhadapan dengan dilema. Ya, kita bisa menggunakan salah satu di antara 4 cara yang sudah saya kemukakan tadi. Mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan, bisa dipahami dan bisa dipraktekkan di dalam penalaran pemikiran kita dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari saya, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.